yang masih bingung tentang hal-hal apa saja yang membatalkan dan apa yang tidak membatalkan saum. Dari takrif saum jelas bahwa yang membatalkan siam adalah makan atau memasukkan makanan dengan sengaja melalui mulut, minum, dan hubungan suami istri di siang hari. Itu saja poin utamanya. Selain itu tidak membatalkan siam, sekalipun berkaitan dengan mulut dan perut, sebagaimana hal-hal yang berikut ini akan kita bahas, yaitu yang tidak membatalkan siam. 1. Istinsyak atau membersihkan hidung ketika kita berwudu, sebagaimana sabda Rasulullah kepada seorang sahabat yang minta nasihat tentang wudu. An Laqit bin Sabirah taqala, diriwayatkan dari Laqit bin Saburah, ia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, akhbirni 'anil wudu'i. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terangkanlah kepada aku perihal wudu. Qala, lalu beliau bersabda, asbighil wudu'a wa khallil baina asabi'i. Ratakanlah air wudu dan selah-selahilah jari-jarimu. Wa baligh fil istinsyaqi, serta keras-keraskanlah, sungguh-sungguhlah menghirup air ke hidung. Illa antakuna sha'iman, kecuali apabila kamu sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini jelas bahwa istinsyak ketika berwudu itu jangan terlalu keras, sebagaimana hadis tersebut. Kemudian yang tidak membatalkan wudu adalah menggosok gigi. Seorang sahabat menerangkan, diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Wa yudhkaru am Amir bin Rabi'ah taqala, disebutkan dari Amir bin Rabi'ah, dia berkata, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'imun. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dan beliau sedang berpuasa. Mala uhsi au a'ud, dan tidak terhitung jumlahnya. Jelas di sini bahwa bersiwak atau menggosok gigi waktu siam tidak mengapa, sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan. Kemudian yang tidak membatalkan saum yaitu mencium istri dan atau berkumur-kumur. Sahabat Umar bin Khattab suatu hari pernah mencium istrinya karena saking gembiranya, padahal ia sedang siam. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW seraya berkata, hari ini saya melakukan kesalahan besar ya Rasulullah, saya mencium istri padahal saya sedang siam. Lalu Rasulullah merespon pernyataan Umar itu dengan sabdanya, aru'aitu law madmadta minal ma'i wa anta shaimun. Bagaimana pendapatmu apabila engkau berkumur-kumur menggunakan air sementara engkau sedang berpuasa? Demikian pun Rasulullah menyatakan tentang mencium istri ketika sedang saum. Itu layaknya seperti berkumur-kumur sedang puasa. Kedua-duanya tidak membatalkan puasanya. Hadis riwayat Abu Daud, Ad-Darimi, dan An-Nasa'i. Derajat hadisnya sahih. Kemudian yang tidak membatalkan saum antara lain mencumbu istri. Aisyah bercerita, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'imun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya padahal beliau sedang puasa. Wa yubashiru wa huwa sha'imun. Beliau mencumbu istrinya padahal sedang berpuasa. Jadi selain mencium juga dilanjutkan beliau mencumbu. Tapi jangan lupa tentang kemampuan pengendalian diri dari Rasulullah itu disampaikan pada bagian akhirnya. Walakinnahu amlakukum li'irbihi. Akan tetapi beliau itu mampu menahan syahwatnya. Diriwayatkan muttafaq alaihi. Wal lafdhu li Muslim. Lafadznya dari Muslim. Nah, bagi kita yang kemampuan pengendalian dirinya biasa-biasa saja, tentu jangan berani kita melakukan ini, karena lemahnya kemampuan kita dalam pengendalian diri. Karena bisa-bisa saum kita akan terkurangi pahalanya. Adapun yang tidak membatalkan saum berikutnya adalah muntah, mimpi bersenggama, dan berbekam. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yaftirun man qa'a wala man ihtalama wala man ihtajama. Tidak batal orang yang muntah, yang mimpi bersenggama, dan yang berbekam. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat risalah muslimun, sebagaimana namanya, Ramadan sering kita lalui dalam keadaan panas yang begitu menyengat. Dalam sebuah hadis diterangkan, sungguh aku melihat Rasulullah SAW di Al-Araj mengguyur kepalanya karena keadaan yang sangat haus atau sangat terik. Beliau
mengguyur kepalanya itu dengan air, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud. Maka menurut Abu At-Thayyib, hadis ini merupakan dalil bolehnya seorang yang puasa untuk menyegarkan badan dari cuaca yang menyengat dari teriknya dengan mengguyur air pada sebagian atau seluruh tubuhnya. Inilah pendapat mayoritas daripada ulama yang mana mereka tidak membedakan antara mandi wajib, sunnah atau mubah. Bisa dilihat pada Aunul Ma'bud jilid 6 halaman 352. Dalam romantika dan drama-drama saum, ada kalanya kita lupa terhadap sesuatu. Sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam Bulughul Maram, beliau menyampaikan sebuah hadis, wa an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa hum shaimun fa akala aw syariba, barang siapa yang lupa karena ia dalam keadaan saum lalu ia makan atau minum, fal yutimma saumahu, maka hendaklah ia sempurnakan saumnya. Fa innama at'amahullahu wa saqahu, karena kala itu Allah yang memberi makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Walil Hakim, dalam riwayat Hakim disebutkan, man aftara fi ramadhana nasiyan fala qadha alaihi wala kaffarata wa huwa sahihun. Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan lupa, artinya makan dalam keadaan lupa, maka tidak ada qadha baginya, tidak usah diganti di hari yang lain. Wala kaffarata, dan juga tidak usah ada kafaroh, tidak harus membayar kafaroh. Nah, ada hal-hal yang kemudian juga bisa terjadi selama pelaksanaan puasa adalah keliru menentukan waktu mulai siam dan saat iftar. Saat maghrib kita keliru menentukan waktunya. Misalnya karena tidak mempunyai jam dan tidak mendengarkan azan subuh atau waktu maghrib ketika itu cuaca mendung, sehingga makan dan minum bukan pada waktunya. Hal ini disampaikan oleh Asma binti Abu Bakar. Aftarna yauman min ramadhana fil ghaimin ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma thal'atish syamsu. Suatu hari kami masih makan dalam cuaca mendung saat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terbitlah matahari. Jadi artinya makan di waktu sudah masuknya saat saum sebetulnya. Cuma terhalang mendung, jadi kita disorientasi atau keliru menentukan waktu. Nah, pada hadis ini tidak ada keterangan bahwa beliau mengumumkan untuk mengqadha atau kifarat. Maka secara umum hadis ini bisa menjadi penjelas dari surat Al-Ahzab ayat 5. Walaisa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya adalah apa yang disengaja oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka para ulama fikih berpendapat bahwa orang yang terpaksa atau dipaksa untuk berbuka, ia bisa meneruskan siamnya dan ia tidak wajib qadha. Bukan main, ajaran kita ini sangatlah nikmat adanya bila kita terima dengan hati yang ikhlas, yang tulus, hingga kita mendapatkan kelezatan iman dengan ditetapkannya saum atas kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love was made for me and you.